Ini tidak bisa dibiarkan, Guru. Tentu. Mau tidak mau pasukan Majapahit harus melawan. Berhenti! Waspada kalian! Ampun, saya tidak akan mencuri lagi. Jangan pukul saya lagi. Aku tidak setuju dengan gagasan Wirabuana. Kenapa harus minta tolong pada Sunan Ampel, pada orang-orang Islam? Lebih baik kita lari ke Gunung Penanggungan. Atau kita menyeberang laut sekalian. Betul. Kalau sampai kita minta tolong, pendatang-pendatang baru itu akan semakin besar kepala. Berdirinya kawasan Islam di Gelagahwangi merupakan awal bahaya untuk kita semua.
Itu kenapa saya sangat menentang waktu Sang Prabu menghadiahkan tanah perdikan itu kepada Senopati Jimbun. Sebab saya tahu bahwa Jimbun adalah murid Sunan Ampel. Pendapat Ki Sabto maupun Kinala mungkin sebagian ada benarnya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu masih kemenakan Sang Prabu. Karena dia adalah putra dari kakak Dewi Dwarawati, garwa Sang Prabu dari Siam. Sedangkan Senopati Jinbun adalah putra dari Gusti Prabu sendiri, dari Dewi Kian. Putri Cina yang pada masa hamil besar dititipkan kepada adipatinya Aryo Damar dari Palembang. Saya tidak bisa menyalahkan Wirabuana. Karena beliau sangat tahu orang-orang Islam itu tidak pernah memusuhi Majapahit. Mereka adalah pedagang-pedagang yang baik dan tidak pernah membuat onar. Wadas Lintang, kamu pun mulai terpengaruh mereka. Dalam ramalan saya, orang-orang Islam akan menguasai seluruh tanah Jawa. Kita harus berusaha supaya hal itu tidak terjadi. Iya. Sama sekali saya tidak membenci mereka, Paman Wirabuana. Bahkan, terus terang, saya sudah cukup lama tertarik dengan Islam. Silakan Nanda, minum dulu tehnya. Lalu kenapa Nanda Kebo Kenongo tidak mau bergabung dengan mereka? Dengan Sunan Ampel ataupun dengan Adi Senopati Jinbun? Saya ingin berguru kepada Sunan Kudus. Sekarang ini, hampir semua Wong Agung Majapahit bersiap-siap mencari perlindungan untuk diri mereka dengan keluarganya. Manakala Majapahit berhasil ditaklukkan oleh Hadipati Keling. Lalu, siapa yang memikirkan nasib Wong Cilik? Rakyat akan bingung karena tidak ada penjelasan atau bimbingan. Sementara Paman Wadas Lintang yang mengabdi kepada Baginda Prabu ikut rombongan ke Daton ke Gunung Penanggungan. Biarlah, saya yang akan membawa sebagian rakyat. Kalau terjadi apa-apa dengan negeri kita. Kemana? Pengging. Sebenarnya sudah lama Romo Adipati Adayaningrat menginginkan saya untuk menggantikannya. Caraka! Siaka. Lapor Gusti, pasukan Keling sudah sampai di desa Kedung Bulak. Ke tempat masing-masing. Dengarkan semua. Kalau angklung bambu itu berbunyi, itu pertanda musuh sudah berada 200 tombak di depan kita. Siap, Gusti. Siaga semuanya! Siaga! Tunggu perintah saya. Jangan ada yang memanah sebelum ada perintah.
ada rintangan. Kamu periksa pohon tumbang itu. Baik, Gusti. Goblok! Aku belum memberi perintah! Penyebar! Serbu! Kita serang dari belakang! Lepaskan anak panah! Gading, bawa sebagian pasukan untuk menyerbu musuh dari belakang. Baik, Ayah. Pasukan panah mundur sebagian pasukan ikut saya. Pasukan tombak, ayo!
berpengaruh. Hadapi terus musuhmu. Ada terbunuh, Guru. Dalam perang terbunuh atau membunuh itu lumrah. Tapi dia ayah saya, Guru. Siapapun dia. Ayo. Tinggalkan tempat ini. Ayo. Pengecut. Guru penakut. Kenapa Guru tega melakukan ini? Inikah ajaran Guru untuk seorang kesatria? Hah? Pengecut. Aku pernah memberitahu kamu, seorang kesatria harus selalu menggunakan otak. Pasukan Majapahit sudah terkepung wakul buaya mangap. Meneruskan perlawanan berarti mati. Bukankah kematian di medan laga, membela negara, adalah perbuatan kesatria? Tergantung keadaannya. Berani mati itu memang jauh lebih mudah daripada berani hidup. Sebab berani mati tidak memerlukan pemikiran. Untuk berani hidup, kita terus-menerus dituntut untuk berpikir bagaimana melakukan pembalasan, bagaimana menebus kembali kekalahan yang telah kita derita. Omongan Guru semuanya aneh. Tidak ada satupun cerita yang menyebut seperti itu. Baik dari Mahabharata ataupun Ramayana. Semuanya bercerita tentang keberanian berkorban untuk kepentingan negara. Itu cerita ketika orang hanya memahami sebuah perjuangan secara lempang, menang atau kalah. Bagiku, nilai seorang kesatria bukan dari berapa kali dia menang dalam pertempuran, tapi dari berapa kali dia mampu bangkit dari kekalahan. Atau kamu ingin disebut sebagai pahlawan karena gugur di medan perang? Iya. Kekalahan di Lawang Lor pasti akan disusul dengan kekalahan di tempat lain. Melihat bagaimana hebatnya semangat tempur tentara Giri Drawardana. Dan itu sudah kuduga. Sementara prajurit Majapahit sudah tidak lagi memiliki semangat untuk menang. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Berdiam diri atau meratapi kekalahan? Begitu. Tentu aku tidak akan membiarkan kamu seperti orang dungu yang hanya meratapi kekalahan. Lalu? Sekarang ini ada kekuatan baru yang sedang bangkit di pesisir utara. Pimpinannya salah satu putra Sang Prabu dari Selir yang selama ini sangat dekat dengan lingkungan Kedaton. Senopati Jibu? Iya, juga pengikut para Sunan. Mereka kelompok kekuatan baru yang tidak pernah kita perhitungkan. Tanah perdikan yang diberikan mendiang Gusti Prabu sudah mulai dibangun. Lalu apa hubungannya dengan saya? Kamu bisa mengabdi di sana. Saya harus menjadi budak orang Islam? Tidak. Tidak, Guru. Saya harus menjadi budak orang Islam? Tidak. Tidak, Guru. Setauku, orang Islam tidak pernah membedakan tingkatan manusia. Mereka memperlakukan semua orang sama, jadi tidak perlu ada pikiran kamu menjadi lebih rendah dari mereka. Aku pernah kenal dengan salah seorang wali yang bernama Sunan Kalijaga. Wali itu dalam urusan agama, kedudukannya hampir sama seperti Dharma Diaksa. Bedanya, dia kerap bergaul erat dengan rakyat jelata. Apa yang harus saya lakukan di sana? Dan apa untungnya buat saya? Buat Majapahit? Aku tidak tahu, tapi aku punya keyakinan bahwa orang-orang Islam itu akan selalu berseberangan dengan musuh-musuh Majapahit. Karena bagaimanapun, hubungan yang dekat antara Senopati Jinbun dengan keluarga Prabu Majapahit, juga Sunan Ampel dengan lingkungan Kedaton, membuat ikatan batin mereka lebih dekat dengan Majapahit. Kalau sewaktu-waktu ingin menemuiku, datanglah di Bukit Wayang. Selama ini aku di sana. Aku ingin menjadi ajar untuk lebih mengenal Yang Widi, penguasa dan pencipta Mayapada. Baik, Guru.
Sedulur semuanya, kumpul! Kumpul! Ayo kumpul! Kita akan meneruskan perjalanan. Ayo cepat! Ayo, kumpul. Ayo keluar. Ayo! Cepat! Jalan. Ya. Silakan Pangeran. Bagaimana Pangeran? Bagus. Untung orang-orang Keling tidak membakar perahu-perahu yang ada di Canggu. Kalau sampai terjadi, saya tidak tahu nasib mereka, Sunan. Syukur alhamdulillah. Saya tahu, ini akan merepotkan Sunan dan semua penduduk Ampel Denta. Insya Allah, semuanya bisa tertampung. Yang penting mereka selamat. Kalau soal makan, bagi kami tidak masalah. Rawa-rawa di sekitar sini banyak sekali ikannya. Tanahnya pun subur untuk ditanami apa saja. Mari. Silakan. Paman. Iya. Aku tetapkan Majapahit menjadi bawahan Keling. Kenapa kita tidak memindahkan kekuasaan di sini saja, Gusti Betara? Bukankah kebesaran nama Majapahit yang sudah terkenal sampai ke mancanegara akan lebih menguntungkan kita? Tidak, Paman. Aku tidak mau kebesaran Keling berada di bawah bayang-bayang Majapahit. Karena kenyataannya, mereka sudah takut. Dan mereka berada di bawah telapak kaki kita. Paman Patih, kita harus segera menyiapkan pasukan-pasukan kecil untuk mengejar semua pelarian Majapahit ke semua penjuru. Dan ingat, tangkap semua keluarga Paman Prabu Ketubuta Dyah Suraprabawa. Jadikan mereka tawanan dan budak-budak kita. Bagaimana? Baik, Gusti. Hamba akan menangkap seluruh prajurit yang melarikan diri dan menangkap keluarga Prabu Ketubuta Dyah Suraprabawa untuk kita jadikan tawanan. Bagus. Kenapa harus ke Gelegawangi, Kakang? Kita akan minta perlindungan pada Senopati Jinbun dan para sunan yang berdiam di sana. Kakang yakin mereka mau? Keyakinan mereka kan lain. Selama ini hubungan kita cukup baik dengan mereka. Bahkan orang-orang yang sudah pernah berjumpa dengan para sunan penyebar agama baru itu. Mereka merasakan keramahan dan keteduhan hati dalam pergaulan. Di samping itu, mereka menghormati kepada siapapun walaupun dia seorang sudra.
prajurit Keling, Gusti. Tenang. Bilang kita pengungsi. Baik, Gusti. Ayo. Ayo! Dari mana dan mau kemana kalian? Kami dari Majapahit. Kami mau ke Pengging. Kalian boleh meninggalkan Majapahit, tapi semua harta benda harus ditinggal di sini. Loh, bagaimana kami bisa hidup kalau harta benda kami ditinggal di sini? Itu urusan kalian. Hei, ambil harta bendanya. Hei, silakan. Jangan, tidak usah dikejar. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Semua, angkat barangnya semua. Ayo angkat. Ayo jalan. Ayo. Ayo. Majapahit benar-benar telah runtuh, Senopati. Kekuatan bala tentaranya yang di zaman Pati Gajah Mada sangat ditakuti sampai ke mancanegari. Sekarang dengan mudah diporak-porandakan pasukan Girindra Wardana. Nanda yakin bahwa orang-orang Keling itu berhasil menduduki Kedaton Wilwatikta. Benar, Ayahanda Sunan. Sebagian keluarga raja mengungsi ke Tumapel, ke Kembang Jenar, sebagian lagi ke Gunung Penanggungan. Tapi lebih banyak lagi yang menyeberang ke Bali. Sepertinya kita harus cepat-cepat memiliki pemerintahan sendiri, Adi Senopati. Bukan tidak mungkin orang-orang Keling yang sedang gila kemenangan akan menindas kita. Karena menganggap Gelagahwangi adalah bawahan Majapahit. Selama ini mereka juga tahu bahwa hubungan kita dengan keluarga Kedaton Majapahit sangat baik. Kalau semua setuju dengan gagasan Sunan Ngudung, saya akan berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi bagaimana pendapat Kanjeng Sunan Kalijaga? Selagi ini baik untuk dakwah agama kita, saya setuju saja. Semenjak kekalahan Majapahit, negeri bawahannya akan menjadi negeri kekuasaan Keling. Termasuk Adipati Pesisir Lor, yang sebagian besar sudah masuk agama Islam. Jangan sampai mereka ini ditekan. Karena kita sedang mendirikan negeri yang seolah-olah mau menandingi kekuatan Keling. Kita berkewajiban saling melindungi dari penindasan Betara Ikeling, Adi Sunan. Dan salah satu cara adalah dengan mendirikan sebuah kekuatan. Tentu saja kita tidak akan terburu-buru. Ada baiknya kita meniru cerita lama, bagaimana konon Raden Wijaya secara diam-diam membangun negeri Majapahit sampai tidak ketahuan Jaya Katuang. Berhenti! Kita kabur, Kak.
Tahan Kisana. Apa salah wanita itu? Dia pelarian Majapahit yang akan kami rikus dan dipenjarakan. Minggir, jangan ikut campur. Libas saja Kakang. Ya. Mereka pasti pengikut sunan-sunan yang jadi begundal, Prabu Majapahit. Ya. Terima kasih Kisana. Sama-sama. Kisanak. Terima kasih Kisanak. Mereka telah membantai seluruh rombongan saya. Membunuh adik saya. Sebenarnya Nyi Sanak mau kemana? Kami berniat ke Gelagahwangi. Kami mau mengungsi dan minta perlindungan orang-orang Islam di sana. Mestinya Nyai tadi lebih aman lewat pesisir. Karena sepanjang pesisir lor sudah banyak adipati yang memeluk agama Islam. Sehingga perjalanan rombongan Nyai bisa selamat sampai tujuan. Semua sudah terjadi. Apakah Nyai masih mau melanjutkan ke Gelagahwangi? Saya tidak tahu. Saya sudah sebatang kara sekarang. Apa saya bisa hidup di sebuah tempat di mana saya sama sekali tidak memiliki sanak kadang? Sementara adat dan kebiasaannya pasti akan sangat berbeda. Iya. Sebetulnya saya pun mau ke Gelagahwangi Nyi Sanak. Dan saya juga orang Majapahit. Saya prajurit Majapahit yang mengungsi sejak kekalahan itu. Guru menyuruh saya bertemu dengan Sunan Kalijaga. Kalau Nyi Sanak mau, kita bisa pergi bersama. Ini sebuah kebetulan yang benar-benar terjadi. Allah mempertemukan kalian dengan orang yang tepat. Kami orang Gelagahwangi, kebetulan mau pulang. Sebaiknya kita berangkat. Sebelum gelap kita sudah sampai di daerah pesisir. Mari Nyai. Ayo. Terima kasih. Mari Nyi Sanak. Hidup Gusti Gangadara! Hidup! Hidup Gusti! Kakang. Anakku. Ayo. Sudah sana, sambut bapakmu. Senangnya kok ribut saja. Jadi anak itu, Bu ya jangan keras kepala.
Ayo. Buat apa saya menyambut orang yang telah memusuhi, bahkan mungkin telah membunuh kekasih saya?